Kelas menengah teriak, hidupnya susah, udah makan tabungan. Bikin aja kebijakan bansos untuk kelas miskin. Kelas menengah tetap miskin. Itu judulnya Jaka Sembung Bawa Golok. Di negara yang punya prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat, lapisan masyarakat satu ini malah jadi anomali. Seperti supercar yang mewah, namun terjebak dalam kemacetan. Kelihatannya elegan, tapi nggak bisa kemana-mana. Mereka digadang justru menjadi juru selamat, hingga jadi faktor kunci Indonesia emas. Realitanya, mereka malah ditekan habis-habisan. Stagnasi gaji, kebutuhan, pajak makin hari makin besar untuk kelas ini. Padahal kalau boleh jujur, mereka adalah penentu. Peran UMKM sebagai penggerak ekonomi tidak ada arti tanpa keterlibatan kelas menengah. Kenapa? Karena kelas menengah itu pembeli. Kalau daya konsumsinya turun, mateng kita semua. Nah, teman-teman, kelas menengah ini angkanya menyentuh 81,49% dari total konsumsi nasional. Nah, bicara soal jumlah, BPS bilang kalau kelompok ini turun drastis dari 57,3 juta jadi 47,8 juta jiwa tahun 2024. Pekerjaan underpaid, sektor-sektor informal terpaksa dipilih untuk melanjutkan kehidupan. Walaupun 5% pertumbuhan ekonomi pada semester pertama 2024 kesannya mewah, tapi realitanya upah real hanya naik 0,7%. Kalau pendapatan UMR di Jakarta katakanlah 5 juta, kenaikan gaji 0,7 itu hanya 35.000 perak. Ini seperti tahu bulat, kelihatannya gede tapi isinya kopong. Kenyataannya inflasi menggerus daya beli kelas menengah sampai mereka berjuang seperti hamster, lari dalam roda dan nggak bisa kemana-mana. Hari ini kelas menengah benar-benar babak belur dihajar keadaan. Pemerintah belum punya solusi konkret untuk masalah ini. Lagian berharap apa? Ya, pada negara yang sebenarnya yang nggak punya pakem, nggak ada aturan, nggak ada definisi tentang siapa itu kelas menengah yang jelas. Kemarin malah ditemukan fakta menarik bahwa lembaga pusat statistik nomor 1 kita kegap pakai aturan ambang batas lama. Ini bikin garis kemiskinan kita menurun karena range kelas menengahnya jadi lebar sekali. Bingung nggak sih? Gini. Kita tahu kalau konteks ini ngekor aturan World Bank, tapi BPS nggak update. Mereka masih pakai standar World Bank untuk hitung kemiskinan ekstrim. Per hari ini, kelas miskin yang pendapatannya 29.500 per hari atau 885.000 per bulan. Jadi mereka yang pendapatan di atas itu udah tidak bisa dikategorikan miskin. Ya pantas UMR Jogja tetap gak bakal dapat bansos. Masalahnya standar ini udah ketinggalan zaman. 2022 kemarin, World Bank membuat update merevisi pedoman garis kemiskinan per individu menjadi $3,2 atau 49.700 per hari. Kalau dibandingkan ini, selisih pedoman kita dengan pedoman yang seharusnya Rp20.000. Ini jauh banget. Pertanyaannya sederhana, kok bisa bapak-bapak, ibu-ibu santai pakai standar yang lama? Mereka tahu nggak sih? Kalau apa yang mereka kerjakan ini berdampak pada 282 juta masyarakat Indonesia. Apalagi hasil survei BPS menjadi dasar pengambilan keputusan negara. Jangka waktu panjang, bisa jadi tiap kebijakan yang diambil bisa jadi salah sasaran. Kok gini aja nggak paham toh? PLT Kepala Tugas BPS bilang gini, mereka tuh sengaja pakai aturan ini. Loh kenapa? Biar perbandingan data kemiskinan dari tahun ke tahun cenderung konsisten. Jadi pengennya membohongi dengan statistik. Ya lumayan logis lah. Kan kalau pakai standar baru bisa-bisa jumlah orang miskin tiba-tiba naik gitu kan. Naiknya naik tajam lagi. Jadi kesannya dikit banget yang miskin. Nah, kenapa nggak susah-susah menyelesaikan masalah kalau bisa diakali, ya kan? Perkara rakyat susah
Di dunia nyata, itu urusan rakyat. Nah, intinya gini, teman-teman. Keputusan yang menggunakan pedoman lama ini menjadi bias. Karena garis kemiskinan jadi terlalu rendah dan nggak sesuai dengan realita. Kesulitan rakyat yang dinilai sebagai angka yang bergerak, negara nggak sadar kalau ada bom waktu. Kasus kelas menengah ini kayak perempuan lagi make up. Misalnya ada jerawat, ya ditutup aja pakai bedak. Negara juga sama. Kelas menengah teriak, hidupnya susah, udah makan tabungan. Bikin aja kebijakan bansos untuk kelas miskin. Kelas menengah tetap miskin, tetap kacau. Nah kalau kurang tidur, matanya berkantung. Cewek biasanya udah pakai aja concealer. Pemerintah juga sama. Kelas menengah minta harga BBM diturunkan, yang dikasih subsidi kendaraan listrik. Itu judulnya Jaka Sembung Bawa Golok. Keputusan yang sudah diambil bukannya membantu kelas menengah, malah membuat kelas menengah makin berat. Contoh, PPN naik dari 11% nanti naik ke 12%. Kelas menengah yang akan harus bayar, konsumen yang harus bayar. Instansi pendidikan nggak kalah lucu, tiba-tiba ngusulin Permendikbud nomor 2 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan. UKT naik 500%. Siapa lagi yang kena? Kelas menengah lagi. Kebutuhan esensial macam BBM juga nggak kalah nyesek. Pajak bahan bakar kendaraan DKI naik 10%. Dompet langsung kerasa lebih enteng, ya kan? Belum cukup. Pengguna tol bakal kena sambaran api juga. Tarif tol Jakarta Cikampek naik. Padahal Jakarta Cikampek itu apa? Kelas menengah yang pakai naik 35%. Udah stres mau cari hiburan, kena pajak lagi. Tiap jenis hiburan, harga tiketnya bakal naik 25%. Listrik, tol, kabarnya mau naik. Ini belum bicara soal kebijakan nggak masuk akal. Seperti tapera atau wacana baru tentang pegawai swasta bakal ditarik upeti buat program pensiun. Nah, ini adalah pesan terbuka untuk bapak-bapak di pemerintah. Hari ini kelas menengah sedang tidak baik-baik saja. Mereka butuh dirangkul, mereka butuh dibantu. Mereka diberikan jalan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dalam jangka waktu yang lama. Kebijakan bansos bukan tidak ada artinya, tapi itu hanya kurang tepat dan solusinya jangka pendek. Mohonlah jangan angkuh untuk membiarkan kelas menengah sama halnya seperti menciptakan monster. Karena akan ada satu titik di mana mereka mulai resisten dengan peran negara. Efek dominonya pasti jelas bermacam-macam. Sangat mungkin untuk merugikan kita di skala yang lebih besar. Pertanyaan saya, apakah bapak-bapak akan membiarkan ini terjadi?